Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melcida Melani Marune dengan NIM 190311100057 dari Agroteknologi B Angkatan 2019 Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang analisis pendapatan usaha tani padi di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro. Latar belakang dari judul ini yaitu Kecamatan Purwosari terletak di Kabupaten Bojonegoro. Pada Kecamatan Purwosari ini masyarakatnya mayoritas petani. Pada petani ini yang paling banyak dihasilkan yaitu komoditas padi. Tanaman padi merupakan tanaman budidaya yang sangat penting bagi umat manusia, karena lebih dari setengah penduduk itu tergantung pada tanaman ini, karena tanaman padi ini digunakan sebagai bahan pangan utama. Selanjutnya saya akan membahas tentang pembahasan ini yang akan dibahas yaitu poin pertama yaitu perencanaan usaha tani atau agribisnis. Yang pertama yaitu tolak ukur. Tolak ukur dalam perencanaan yaitu titik tolak dalam perencanaan agribisnis adalah perbandingan kuantitatif antara luas tanah, jumlah tenaga kerja, dan jumlah modal. Titik tolak perencanaan agribisnis ini ditekankan pada faktor-faktor yang paling langka. Bila tanah paling langka, maka lakukanlah intensifikasi usaha tani. Bila paling langka tenaga kerja, maka lakukanlah peningkatan produktivitas persatuan tenaga. Dan apabila yang paling langka itu tanah, dan apabila yang paling langka modal, maka lakukanlah ekstensifikasi usaha tani. Selanjutnya yaitu penyusunan perencanaan. Dalam penyusunan perencanaan itu ada 3 teknik. Yang pertama yaitu predetermine, self-determine, dan joint plan. Dari ketiga teknik tersebut, saya memilih joint plan, yang dimana suatu perencanaan usaha tani yang ditentukan oleh petani dengan pemerintah, dalam hal ini instansi yang berwenang bersama dengan petani. Mengapa saya memilih teknik tersebut? Karena dengan teknik tersebut, yaitu joint plan, petani dengan mudah akan bekerja sama dengan pemerintah dalam mengembangkan produktivitas usaha taninya. Yang selanjutnya yaitu poin kedua yaitu analisis biaya dan pendapatan. Yang pertama yaitu biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah-ubah tergantung besar kecilnya jumlah produksi. Tetapi pengertian ini hanya berlaku untuk jangka pendek, karena pada jangka panjang biaya tetap menjadi biaya variabel. Biaya variabel yang terdapat pada pembahasan kali ini yaitu benih padi yang sejumlah harganya Rp200.000, pupuk urea 4 karung Rp635, pupuk NPK 5 karung Rp550.000, pupuk ZA 4 karung Rp410.000, pupuk petroorganik 3 karung Rp75.000, obat-obatan atau pestisida Rp250.000, dan yang terakhir yaitu tenaga kerja yang menghabiskan Rp2.350.000. Selanjutnya yaitu ditanya tentang total biaya variabel TVC, total biaya tetap TFC, dan biaya total TC. Untuk pertama yang ditanyakan yaitu berapa total biaya variabel. Kalau total biaya variabel itu didapatkan dari jumlah keseluruhan dari biaya variabel tadi yang berupa benih padi, pupuk, dan lain-lain itu dijumlah semua dan menghasilkan Rp4.470.000. Untuk yang kedua yaitu total biaya tetap. Total biaya tetap ini diketahui ada sewa lahan sebesar Rp1 juta,
biaya lain-lain sebesar Rp100.000. Sebelum kita mencari total biaya, maka kita harus mencari penyusutan atau P. Rumus penyusutan itu yaitu kos dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis dalam tahun. Di sini diketahui kosnya itu 8.500.000, nilai sisanya 1.500.000, dan umur ekonomisnya 5 tahun. Maka hasilnya yaitu Rp1.400.000. Jadi total biaya tetap TFC-nya itu Rp2.500.000. Selanjutnya biaya total TC. Untuk mencari biaya total itu rumusnya total biaya variabel ditambah total biaya tetap, yang dimana total biaya variabelnya yaitu Rp4.470.000 ditambah total biaya tetapnya yaitu Rp2.500.000 dan dijumlah menghasilkan Rp6.970.000. Untuk berapa jumlah produksi setiap kali produksi di Kecamatan Purwosari tersebut, setiap kali produksi jumlah produksinya itu mencapai 5,6 ton per hektar. Untuk selanjutnya yaitu berapa harga jual komoditas tersebut. Harga jual komoditas tersebut yaitu padi yaitu seharga Rp4.000 per kilogramnya. Selanjutnya di sini ditanyakan berapa sih total penerimaan TR dan keuntungan P dari komoditas tersebut. Total penerimaan atau TR itu rumusnya jumlah produksi dikali harga jual. Di sini jumlah produksinya itu 5,6 ton. Apabila dibuat kilogram sama dengan 5.600 kilogram. Terus dikalikan dengan harga jual. Harga jual komoditas tersebut pada daerah tersebut yaitu Rp4.000 per kilogramnya. Jadi 5.600 kilogram dikali Rp4.000 menghasilkan Rp22.400.000. Terus keuntungannya yaitu rumusnya total penerimaan dikurangi biaya total. Total penerimaannya di sini tadi yaitu Rp22.400.000 dikurangi biaya total. Biaya totalnya di sini Rp6.970.000. Jadi apabila dikurangi yaitu hasilnya Rp15.930.000. Terus ditanyakan apakah usaha tersebut layak atau tidak berdasarkan nilai rasionya. Jadi sebelum kita mengetahui layak atau tidaknya usaha tani tersebut, kita harus menganalisis dulu. Analisis rasionya yaitu dengan rumus TR bagi TC. TR-nya yaitu Rp22.400.000 dibagi TC-nya Rp6.970.000 dan hasilnya yaitu 3,21. Jadi R per C-nya itu 3,21 lebih besar dari 1. Dikarenakan nilai R per C-nya lebih dari 1, maka usaha tani tersebut dinyatakan layak atau menguntungkan. Dan yang terakhir kita akan membahas poin 3 yaitu kemitraan dan pembiayaan. Apa sih kemitraan itu? Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Menurut Sutawi 2004, kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar yang disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan. Terus di sini ditanya, apa sih keuntungan kita melakukan kemitraan ini? Keuntungan dari kemitraan ini ialah dapat meningkatkan produktivitas usaha tani tersebut. Selanjutnya yaitu
Keuntungannya efisiensi erat kaitannya dengan sistem kemitraan. Perusahaan dapat mencapai efisiensi dengan menghemat tenaga dalam mencapai target tertentu dengan menggunakan tenaga kerja yang dimiliki oleh petani. Sebaliknya, bagi petani yang umumnya relatif lemah dan dalam hal kemampuan teknologi dan sarana produksi, dengan bermitra akan dapat menghemat waktu produksi melalui teknologi dan sarana produksi yang disediakan oleh perusahaan. Petani dapat terbantu dari segi permodalan, jaminan pemasaran, dan harga yang layak, dan memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Dan keuntungan pihak perusahaan yaitu tersedianya bahan baku yang dimiliki oleh para petani tersebut. Dan satu lagi keuntungan bermitra yaitu dapat menjaga hubungan antara petani dan perusahaan. Selanjutnya yaitu sumber pembiayaan yang ada di daerah kita masing-masing. Sebelumnya yaitu pembiayaan sektor pertanian adalah salah satu komponen yang penting dalam strategi revitalisasi pertanian. Dalam kasus usaha tani tersebut ini, sumber pembiayaan yang ada di daerah Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro yaitu para petani menggunakan modal sendiri, yaitu modal yang dimiliki oleh petani tersebut. Maksudnya itu modal pribadi gitu. Terus kalau misalnya modal pribadi kurang, di Kecamatan Purwosari itu ada Bank BRI yang bisa membantu meminjamkan dananya ke para petani, sehingga para petani apabila kurang dalam hal modal bisa meminjam ke bank tersebut dengan persyaratan-persyaratan yang ada di bank tersebut. Terus selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan sumber pembiayaan internal dan eksternal. Kelebihannya di sini yaitu satu, tidak ada biaya lain seperti biaya bunga atau biaya administrasi. Yang kedua, tidak tergantung pada pihak lain. Maksudnya itu tidak tergantung pada pihak lain gitu loh. Terus yang ketiga, tidak memerlukan syarat yang rumit dan waktu yang lama. Terus kekurangannya di sini yaitu satu, jumlahnya terbatas karena untuk memperoleh dalam jumlah tertentu sangat tergantung dari pemilik dan jumlahnya relatif terbatas. Yang kedua yaitu kurang motivasi dari pemilik. Karena pemilik usaha yang menggunakan modal pribadi atau modal sendiri itu motivasinya rendah jika dibandingkan dengan menggunakan modal asing. Terus persoalan pembiayaan yang dihadapi yaitu kurangnya dukungan permodalan bagi petani kecil, sehingga petani kecil kesulitan dalam hal modal. Terus yang kedua, kurang pahamnya petani terhadap pinjaman modal yang disediakan oleh pihak bank. Yang dimaksudkan di sini yaitu masih banyak petani yang belum mengetahui atau belum mengerti tentang tata cara peminjaman modal ke bank, sehingga para petani itu kesulitan dan itu menyebabkan menjadi persoalan pembiayaan yang dihadapi. Terus solusinya yaitu penyuluhan terhadap petani tentang pinjaman modal tersebut agar petani mengerti tentang tata cara peminjaman modal ke bank. Terus yang kedua, mendukung modal bagi para petani kecil. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.